Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih ada di bab sabab, hadis ke-30, kisah tentang seorang raja, penasihat spiritualnya, paranormal atau dukun, lalu seorang rahib, pendeta, dan seorang anak muda. Di kisah sebelumnya, anak muda yang semula rencana mau dikader untuk jadi penerus paranormal, penerus dukun, takdir Allah mempertemukan dia dengan seorang pendeta yang akhlaknya, tutur katanya memikat si pemuda itu. Dan singkat cerita, lalu si pemuda itu pun menjadi murid sang pendeta. Di samping dia tetap berangkat ke lokasi kaderisasi dukun paranormal. Sampai pada akhirnya Allah berikan jalan bagi si pemuda itu untuk mengetahui bahwa ternyata ajaran pendeta itulah yang benar, sedangkan ajaran dukun paranormal tidak benar. Bahkan lebih dari itu, sang pemuda ini Allah berikan anugerah kelebihan dibanding gurunya. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit cuma dengan doanya. Bahkan dengan izin Allah, doanya bisa menyembuhkan orang yang tunanetra sejak lahir, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta dan lain sebagainya. Kebetulan penasihat spiritual raja di usia tuanya, penglihatannya hilang, dia tunanetra. Demi mendengar si anak muda itu bisa menyembuhkan orang yang tunanetra, dia datang ke sana dengan membawa banyak hadiah-hadiah, perhiasan, permata, dan lain sebagainya. Anak muda tetap dengan misinya, misi mendakwahkan ajaran Allah yang dia terima dari pendeta. Ketika penasihat raja minta disembuhkan, si anak muda menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Jika Tuhan mau mengimani Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Tuhan. Insya Allah, Allah akan sembuhkan Tuhan." Lalu si penasihat raja itu pun mau beriman, didoakan sesuai dengan kehendak si pemuda itu. Takdir Allah, penasihat raja itu pun sembuh, butanya kembali bisa melihat. Ketika dia balik menghadap raja, raja kaget. Asisten pribadinya yang semula tunanetra kok sudah bisa melihat dengan normal. Ditanya oleh raja, "Siapa yang telah menyembuhkanmu?" Si asisten pribadi itu menjawab, "Rabbi, Tuhanku yang telah menyembuhkan mataku." Qala, si raja kaget, "Walaka rabbun ghairi?" Memang ada Tuhan lain selain aku? Kamu meyakini Tuhan lain selain aku? Sang ajudan raja itu menjawab tegas, tanda imannya sudah mantap, "Rabbi wa rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Meskipun baru sesaat beriman, tapi dia sudah Allah anugerahi keimanan yang kuat, sehingga fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Si ajudan raja itu disiksa tanpa henti, disiksa terus.
Pada akhirnya ajudan raja itu memberitahukan kepada utusan raja, memberitahukan pada sang raja bahwa yang telah menyembuhkan dia adalah si anak muda yang semula direncanakan dikader untuk jadi paranormal. Lalu si anak muda itu dihadirkan ke hadapan raja. Si raja berkata dengan lembut, bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu. Aku sudah dengar berita bahwa sihirmu bisa menyembuhkan orang yang tunanetra, menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa menyembuhkan ini dan lain sebagainya. Si anak muda itu pun mantap berkata, inilah asfi ahadan, innama yasfi Allah. Wahai Tuan Raja, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Si anak muda itu pun sama dengan tadi. Fa'akhadahu, langsung ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu, disiksa. Hatta dalla 'ala rahib. Pada akhirnya si anak muda itu pun menunjukkan nama gurunya, sang pendeta. Padahal sebelumnya gurunya sudah pesan, nanti kamu akan diuji dengan ujian yang berat. Jika itu terjadi, jangan sebut namaku. Boleh jadi karena siksaan, interogasi diiringi dengan siksaan, si anak muda ini menyebut nama gurunya, sang rahib, sang pendeta. Faji'a, si pendeta itu pun didatangkan. Faqila lahu, kepada pendeta dikatakan, irji' ala diri, murtadlah kamu, tinggalkan agamamu, kembali Tuhankanlah aku, kata si raja. Fa'aba, si pendeta itu tegas menolak. Tegas dia menolak. Dari sini jelas bahwa pendeta itu bukan orang yang imannya lemah. Meskipun dia sempat berkata kepada muridnya, kalau nanti kamu dapat ujian berat, jangan sebut-sebut namaku, itu tidak menunjukkan bahwa si pendeta imannya lemah. Mulai kisah ini kita tahu bahwa ternyata pendeta itu imannya mantap. Imannya mantap dan mendarah daging. Jadi ucapannya kepada si anak muda, jika nanti kamu diuji jangan sebut namaku, itu tidak menunjukkan bahwa iman dia lemah. Imannya sangat teguh, sebagaimana iman sahabat Nabi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Di masa Rasul banyak sahabat beliau yang mengalami ujian berat, ujian keimanan, terutama yang dialami oleh sahabat-sahabat dari kalangan rakyat jelata. Seperti sahabat Ammar bin Yasir dan ibunda beliau, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, Al-Miqdad, dan lain sebagainya. Dalam satu hadis hasan, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, awwalu man azhara islamahu sab'atun. Orang yang pertama-tama memperlihatkan keislamannya, nggak sembunyi-sembunyi, ada 7. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pertama sudah tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah sembunyikan keislaman beliau. Yang kedua, wa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar.
Yang pertama-tama. Pada saat ini Umar bin Khattab belum dapat hidayah. Lalu wa Ammar wa ummuhu Sumayyah, Ammar bin Yasir dan ibunda beliau. Ini baru kalangan rakyat jelata nih, budak. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah budak, Ammarnya budak. Suhaib yang kelima, yang keenam Bilal bin Rabah, yang ketujuh Al-Miqdad. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa mana'ahu Allah bi ammihi Abi Thalib. Rasul walaupun memperlihatkan keislaman beliau, Allah takdirkan beliau dapat perlindungan dari paman beliau, Abu Thalib. Sehingga kafir Quraisy, gembong kafir Quraisy, selama Abu Thalib ada, nggak berani macam-macam pada Rasul. Begitu Abu Thalib meninggal, siksaan kepada Rasul, kepada umat Islam semakin menjadi-jadi. Saat itulah selanjutnya Rasul diperintahkan hijrah ke Madinah. Wa amma Abu Bakrin famana'ahullah biqaumi. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, beliau seorang yang dimuliakan oleh kabilahnya, kaumnya. Ketika beliau masuk Islam, beliau perlihatkan keislamannya, beliau dilindungi oleh kaumnya, oleh kabilahnya, sehingga kafir Quraisy pun tidak macam-macam sama Abu Bakar As-Siddiq. Di luar Rasulullah, di luar Abu Bakar As-Siddiq, wa amma sa'iruhum fa akhadahumul musyrikuna. Yang lain-lain, Ammar bin Yasir, ibunda beliau, Suhaib, Bilal dan Miqdad, semuanya oleh kaumnya, oleh masyarakatnya justru disiksa. Fa'albasuhum adra' al-hadid. Mereka disiksa dengan cara dipakein baju besi, wasahharuhum fis syams, dijemur di tengah panas terik. Mereka diminta untuk mau mengakui patung-patung sebagai Tuhan. Karena siksaannya demikian berat, bisa kita bayangkan. Saat ini deh siang di negara kita, pakai baju besi di tengah panas terik. Kayak apa ini? Mereka diminta untuk mau mengakui patung-patung sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Fama minhum insanun illa waqad wasahum ala ma aradu. 5 orang ini tadi semuanya memenuhi permintaan orang yang menyiksanya. Menurut mereka, mengikuti permintaan mereka untuk mengucapkan patung-patung sebagai Tuhan. Illa Bilalun, kecuali sahabat Bilal saja. Fa innahu hatat alaihi nafsuhu fillah. Sahabat Bilal merasa dirinya nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ngapain harus takut disiksa? Allah lebih mulia, jauh lebih mulia. Dirinya bukan siapa-siapa. Karena merasa dirinya bukan sosok yang mulia, disiksa nggak masalah. Yang penting dapat ridho Allah. Ini pikiran sahabat Bilal bin Rabah. Makanya beliau disiksa terus. Bahkan diikat anak-anak suruh nyiksa. Anak-anak kafir Quraisy suruh mempermalukan dia. Beliau tetap mengucapkan mulutnya ahad, ahad. Jadi beliau teguh imannya, merasa diri beliau adalah seorang sesuatu yang hina. Asma Allah jauh lebih luhur, kalimat tauhid lebih luhur. Selama kalimat tauhid tetap beliau ucapkan, nggak masalah fisik beliau dihina. Ini bisa kita jadikan kiat untuk kita lebih sabar menghadapi penghinaan orang lain. Ada kisah dari seorang ulama sufi besar
Imam Junaid al-Baghdadi. Contoh kesabaran ada dalam diri beliau. Beliau mencontoh betul kesabaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pasti tidak sama persis. Junaid al-Baghdadi Allah anugerahi kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Beliau dimuliakan oleh masyarakat luas, dan karena itu banyak yang sentimen, banyak yang dengki. Banyak orang yang merasa dirinya tokoh, merasa tersaingi, lantas ingin mempermalukan Junaid al-Baghdadi. Dirancang cara untuk mempermalukannya. Hari Jumat, ketika Imam Junaid mau berangkat Jumat, baru keluar rumah langsung disiram dengan air bekas mencuci ikan. Airnya amis, sangat amis. Junaid ternyata nggak marah sedikit pun. Apa ucapan beliau ketika disiram air yang mempermalukan itu, air comberan, air ikan? Kata beliau, aku memang sosok yang hina. Aku sangat nggak pantas masuk surga. Boleh jadi dengan cara ini Allah ingin membersihkan diriku. Kenapa aku nggak bahagia menerima hal ini? Justru beliau senyum, beliau senang. Tidak ada marah sedikit pun. Kalau beliau merasa sebagai orang yang mulia, pasti akan merasa terhina. Tapi karena merasa dirinya bukan orang yang mulia, dirinya orang yang masih pantas masuk neraka, cuma disiram dengan air cucian ikan, nggak masalah. Barangkali dengan ini Allah hendak mensucikan aku. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi masing-masing kita untuk bisa mempraktekkan kesabaran harus punya kiat. Bisa mencontoh kiat Junaid al-Baghdadi, bisa mencontoh kiatnya sahabat Bilal bin Rabah. Karena merasa dirinya hina, kalimat tauhid jauh lebih mulia. Enggak masalah tubuhku disiksa selama kalimat tauhid tetap teguh di hatiku, tetap bisa terucapkan oleh mulutku. Ketika sang pendeta dipanggil, disuruh murtad, sang pendeta menolak, apa yang dilakukan oleh raja dan antek-anteknya? Ini yang kita nggak bisa bayangin. Fada'a bil mi'syar. Ada redaksi lain bil minsyar. Si pendeta diikat kanan tangan kiri, tangan kanan kiri dan kakinya diikat, diambil gergaji. Diambil gergaji, fawudi al-minsyaru fi mafriki ra'si, dari kepala bagian tengah, pas tengah-tengah kepala digergaji. Bisa kita bayangin kalau hal itu terjadi pada kita. Boleh jadi di Palestina saudara kita, semoga Allah anugerahi jahid mati syahid mereka, kena bom langsung mati, mungkin nggak sesakit digergaji. Walaupun itu pun ya kembali ke takdir Allah. Kena bom banyak yang nggak langsung mati, menderita dulu. Apalagi Zionis laknatullah pakai bom yang dilarang konvensi internasional, bom fosfor. Bom yang seperti tepung ditebarkan membakar tubuh manusia selama sekian berapa jam, berapa puluh jam, pada akhirnya akan mati. Ini sang pendeta ini digergaji dari atas kepala sampai bawah, jadi dua, benar-benar jadi dua. Fasakkahu hatta waqa'a saqahu 'alal ard.
dibelah jadi dua, sampai selanjutnya belahan itu pun jatuh ke tanah. Allahumma wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kau bebankan pada kami sesuatu yang kami enggak sanggup untuk menanggungnya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah alasan Imam Nawawi kenapa hadis ini dimasukkan di bab sabar. Untuk bisa mempertahankan keimanan dibutuhkan kesabaran yang hebat. Kalau pendeta ini nggak punya kesabaran, bayangin digergaji, boleh jadi dia akan milih murtad. Walaupun sebelumnya sudah diberitahukan bahwa di syariat Islam kita bisa ambil contoh dari kisah Ammar bin Yasir. Ketika beliau disiksa dan sahabat-sahabat yang lain cuma yang ada informasinya Ammar bin Yasir. Beliau menuruti permintaan sang penyiksa, mulutnya mengucapkan mengakui patung sebagai Tuhan. Ketika selanjutnya beliau dilepas, beliau datang menghadap Rasul, mengadukan masalah yang beliau hadapi. Itu masalah pertama, seorang muslim mulutnya karena disiksa, akhirnya mulutnya mengucapkan patung-patung sebagai Tuhan. Ternyata selama hatinya tetap teguh dalam iman Islam, karena disiksa mulut mengucapkan kalimat kekafiran, tidak menjadikan seseorang dihukumi murtad. Dengan catatan itu, dia disiksa, dipaksa. Disiksa, dipaksa yang resikonya fisik akan disakiti. Kalau nggak ada penyiksaan, cuma diancam mau di PHK kalau nggak nurut, itu nggak termasuk. Takut di PHK, akhirnya ngikutin, mengakui, mengucapkan Tuhan lain sebagai Tuhan, pakai atribut umat agama lain. Di akhir Desember biasanya, kalau nggak mau dipecat dari kerjaannya, ini nggak termasuk. Memang rezeki cuma dari situ, nggak bisa nyari di tempat lain. Jadi karena alasan inilah Imam Nawawi memasukkan hadis ini, kisah ini ke dalam bab sabar. Bagaimana sabarnya si pendeta sampai digergaji, dibelah dua tubuhnya, tetap teguh dalam iman Islamnya. Bagaimana sabarnya ajudan raja yang semula kafir, bahkan paranormal, ketika disembuhkan dia mau beriman, imannya langsung mantap. Begitu juga bagaimana sabarnya si pemuda ini, nanti lanjutan kisahnya. Setelah si pendeta sudah digergaji, ajudan raja yang tadi sudah disiksa belum mau murtad kembali dihadirkan. Summaji Abi Jalisil Malik, setelah didatangkan, boleh jadi diborgol, fakiralahu, kepada si ajudan itu dikatakan irji' an dinik, murtadlah kamu, tinggalkan agamamu yang baru, agama Islam ini, kembalilah menyembah aku sebagai raja. Fa'aba, ini pun menolak. Padahal boleh jadi tadi pendeta digergaji, dia melihat. Ini suruh murtad, menolak, tahu resikonya apa. Fawudi al-minsyaru fi mafraqi ra'si, sama dengan pendeta digergaji jadi dua.
Kenapa ini ajudan raja kok nggak langsung tadi disiksa sampai digergaji? Boleh jadi ditundanya penyiksaan buat dia ini supaya dia melihat pendeta dibagaimanakan oleh raja, supaya dia mau murtad. Ternyata dia teguh dalam imannya, demi mempertahankan iman Islamnya dia rela digergaji tubuhnya jadi dua. Semoga seluruh saudara kita yang dulu di masa PKI dibunuh dengan sangat keji, mereka yang muslim tetap sebagai muslim, Pak Nasution, Pak Ahmad Yani dan lain sebagainya. Kita nggak tahu pada saat mereka disiksa di akhir hayatnya apakah murtad atau tidak. Kita doain moga-moga beliau teguh dalam iman Islamnya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Summa ji'a bil gulam. Terakhir, si anak muda yang tadi sudah sempat disiksa dihadirkan. Pendeta sudah digergaji, ajudan raja yang masuk Islam sudah digergaji, tinggal si anak muda ini. Harapan raja, dia paling terakhir, harapan raja dia mau murtad. Selanjutnya jadi ajudan pribadinya. Faqila lahu, kepada si pemuda ini dikatakan irji'an dinik, wahai anak muda, murtadlah. Tinggalkan agamamu, agama Islammu. Kembalilah menyembah aku. Fa'aba, si anak muda ini tegas, nggak mau menolak. Tapi tindakan raja berbeda dari dua yang sebelumnya. Suruh murtad nggak mau, pada fa'ahu ila nafarin, diserahkan ke beberapa orang al-Guju. Jumlah al-Guju itu antara 3 sampai 10. Perintahnya, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Kalian bawa si anak muda ini, bawa naik ke puncak gunung. Fa'idha balagtum darwatihi, kalau kamu sudah ada di puncak gunung, fa'in raja'an dini, kalau dia memurtad, ajak turun. Wa illa fatrahuhu, kalau dia nggak mau murtad, lemparkan dari puncak gunung ke bawah. Fadhahabu bihi, akhirnya anak muda ini dibawa naik ke puncak gunung. Begitu sampai atas, si anak muda ini berdoa dengan penuh kekhusyuan. Umumnya manusia dalam kondisi sulit, doanya mantep banget. Anak muda ini bukan dalam kondisi sulit, mau sehari-hari ada doanya dikabul Allah. Apalagi dalam kondisi itu, belum nggak takut mati. Beliau doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta ya Allah. Aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu, terserah kau perlakukan mereka bagaimana. Terserah engkau mau perlakukan mereka bagaimana ya Allah, terserah. Akhirnya begitu si anak muda membaca doa itu, farojifa bihimul jabal, gunung itu goncang sangat dahsyat. Fasakotu, orang-orang yang dulu membawa si anak muda ini jatuh ke bawah, mampus semuanya. Jatuh ke bawah, semuanya habis, mati. Di sini ada pelajaran, pertolongan dari Allah itu akan diberikan kepada siapapun yang kuat tawakalnya kepada Allah. Semoga saudara kita di Palestina Allah anugerahi tawakal yang sangat kuat. Apalagi di negara yang lain, umat Islam selalu membantu doa pada mereka.
Dari siapapun yang bertawakal pada Allah dengan tawakal yang mantap, pasti Allah akan berikan. Di surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang berserah diri pada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Anak muda seorang diri dipegang, dibawa oleh 9 orang, gak berdaya dia. Tapi karena mantap tawakalnya, buat Allah sangat mudah. Tambah lagi si anak muda itu, dia niatnya menolong agama Allah. Siapapun yang ikhlas menolong agama Allah, Allah janjikan. Surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yang suruhkum, Allah pasti akan menolong kalian. Dan siapapun kita yang ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa ngalahin. Andaikan Palestina ditolong oleh Allah, Israel bahkan ditambah Amerika, ditambah Jerman, tambah Inggris kecil. Andaikan Palestina misal kalah, boleh jadi Allah memang bermaksud untuk mensyahidkan penduduk Palestina. Andaikan Palestina kalah. Ketika Muslim perang dengan kafir, apapun yang terjadi selalu baik. Muslim kalah, banyak yang mati, syahid, baik. Muslim menang, yaitu juga baik. Jadi ketika pasukan Muslim kalah, itu bukan aib. Rasul pun mengalami itu di perang Uhud. Yang jelas siapapun yang ditolong oleh Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Ali Imran 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang akan bisa mengalahkan kalian. Wa yahdulkum, sebaliknya, jika Allah menghinakan kalian, famang dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa menolong kalian? Ketika orang-orang yang bermaksud untuk melemparkan dia dari puncak gunung, ternyata mereka yang berjatuhan ke bawah, mampus semua. Wajah ayam si ilal malik, si anak muda ini pulang, bukan kabur, menghadap raja lagi. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada raja bahwa apapun yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Dia kembali menghadap raja, melihat si anak muda datang sehat walafiat, orang-orang yang bawa dia justru nggak ada semuanya. Faqala lahul maliku, raja berkata, ma fa'ala ashabak, orang-orang yang tadi bawa kamu kemana mereka? Mereka melakukan apa kepadamu? Faqala, si anak muda ini menjawab, kafanihimullahu ta'ala, aku dicukupkan oleh Allah, aku dibantu oleh Allah Ta'ala. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Akhirnya si raja masih tetap dipanggil orang-orang yang lain untuk membawa dia. Idhabu bihi fahmilu fi kurkurin, bawa ke tengah laut, bawa ke tengah laut, lautan yang terdalam. Watawassatu bil bahr, ketika kalian sudah ada di tengah laut, fa in raja'an dini, kalau dia mau murtad, bawa ke sini. Kalau nggak mau, faqdafu, lemparkan ke tengah laut. Si anak muda itu karena imannya makin mantap, yakin nggak ada siksaan apapun yang menjadikan dia lemah. Karena itu pelajaran buat kita sebelum sampai kisah ini masih panjang. Kita harus selalu berusaha untuk memantapkan iman Islam kita. Memang kita nggak berharap akan mendapatkan ujian keimanan seperti ini. Paling tidak dengan mantapnya iman Islam kita, sampai kita mati, kita tetap sebagai muslim mukmin. Apalagi cuma kesulitan
penghidupan, itu ujian yang kecil. Cuma dihina oleh tetangga itu ujian kecil. Kalau ujian kecil kok sudah nggak sabar, bagaimana andai kan mendapatkan ujian yang berat? Nah, harus selalu kita bisa ambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.